Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 11 April 2024 bersama Novi Yanti dari Bandung. Sebelumnya, kami ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan kembali siara Holy Land angkatan kedua bekerja sama dengan Holy Global Tour, sekaligus anniversary Fresh Juice yang ke-12. Siara Holy Land diadakan pada tanggal 9 sampai 20 November 2024 bersama Romo John Laba SDB. Bagi yang ingin mengikuti bisa mendaftar ke nomor WA 0821 1212 2525. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Shalom Sobat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Semoga damai dan sukacita Paskah selalu menyertai kita semua. Kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Yohanes berkata, "Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, di dalam bacaan kita hari ini, Yohanes Pembaptis menegaskan siapa itu Yesus. Di ayat sebelumnya, Yohanes mengatakan perkataan yang terkenal, bahwa Yesus harus semakin besar, tetapi aku atau Yohanes harus semakin kecil. Mengapa? Karena Yesus berasal dari atas, bukan dari bumi. Maka segala yang dia katakan itu berasal dari surga, berasal dari Allah Bapa. Dan semuanya itu bukan cuma teori atau karangan Yesus saja, tetapi Yesus bersaksi tentang apa yang dilihat dan didengarnya. Maka setiap orang yang menerima kesaksian Yesus itu juga artinya mereka menerima Allah. Mereka menyenangkan hati Bapa. Nah, tetapi masalahnya ternyata orang-orang di zaman itu ragu. Mereka tidak percaya pada Yesus dan mereka tidak mau menerima perkataan Yesus. Maka Yohanes katakan tidak seorang pun mau menerimanya. Mungkin di zaman itu sudah banyak orang yang datang mengaku-ngaku sebagai utusan Allah lalu mengajarkan banyak hal-hal baru.
Itu sebabnya orang-orang di zaman itu ragu, mereka skeptis, dan mereka waspada mendengar pengajaran Yesus yang berbeda dari ajaran-ajaran lainnya. Meskipun Yesus sudah berulang kali membuktikan dirinya, meskipun Yesus sudah berulang kali melakukan mujizat yang luar biasa, dan meskipun Yohanes juga meneguhkan siapa itu Yesus, tetapi orang-orang di zaman itu tetap ragu. Sobat Fresh Juice, kita bersyukur ya bahwa saat ini kita sudah melihat kegenapan janji Allah di dalam diri Yesus. Yesus benar-benar sudah membuktikan dirinya lewat wafat dan kebangkitannya. Maka harusnya di zaman kita sekarang ini kita tidak boleh ragu lagi. Karena kita sudah melihat dan sudah banyak saksi-saksi yang menyaksikan bahwa Yesus sungguh putra Allah. Nah, sekarang bagi kita di zaman ini tantangannya bukan lagi mempercayai Yesus itu betul putra Allah atau tidak ya, karena sudah terbukti. Tetapi bagi kita di zaman saat ini, tantangannya adalah bagaimana kita bisa membedakan suara Yesus yang betul-betul berasal dari Yesus, berasal dari atas, dengan suara-suara lain di bumi atau di dunia ini. Saat ini, begitu banyak informasi-informasi yang kita terima dari media sosial. Belum selesai baca WA yang satu sudah masuk WA lain ya, berpuluh-puluh bahkan ratusan pesan WhatsApp kita terima setiap hari. Belum lagi IG, YouTube, TikTok dan lain-lain. Begitu banyak informasi yang beredar. Apakah semua informasi itu berasal dari Tuhan? Nah, ini yang mesti kita waspadai. Harusnya kita juga skeptis ya dalam tanda kutip pada setiap informasi yang masuk. Harusnya kita jangan telan mentah-mentah, tapi kita periksa apakah betul ini berasal dari Tuhan. Sobat Fresh Juice, pernahkah Anda mendengar ini? Ikuti kata hatimu, katanya. Atau percayalah, kamu pasti bisa melakukannya. Atau kamu cuma hidup sekali saja, nikmati hidup ini. Ini adalah kata-kata motivasi, kata-kata penyemangat yang banyak beredar di media sosial. Tampaknya sekilas ini kata-kata yang baik, yang positif, yang menyemangati orang, mencegah orang putus asa. Tetapi apakah benar ini ajaran Yesus? Yesus tidak pernah mengajari kita untuk mengikuti kata hati kita. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk taat pada perintah Allah Bapa. Yesus juga tidak pernah mengajari kita untuk percaya pada diri sendiri. Ayo, kamu pasti bisa. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk percaya padanya, mengandalkan Yesus, dan saat kita berjalan bersama Yesus, tidak ada yang mustahil. Yesus pun tidak pernah mengajari kita untuk ayo nikmati hidup kamu. Memang kita cuma hidup satu kali saja. Tetapi yang Yesus inginkan adalah agar kita mengisi hidup kita dengan baik dan menjalaninya bersama Yesus. Ini kata-kata yang serupa, tapi tak sama. Maka kita di zaman modern ini, di tengah kelimpahan informasi yang beredar, kita harus benar-benar waspada dan berhati-hati. Jangan sampai hidup kita dipengaruhi oleh kata-kata yang bukan berasal dari atas, yang berasal dari Yesus, meskipun
kedengarannya manis dan indah. Maka Sobat Fresh Juice, terus baca kitab suci setiap hari. Isi pikiran kita dan hati kita dengan kata-kata Yesus. Saat kita semakin mengenali ajaran Yesus, saat kita semakin mengenali sabda Yesus yang hidup, yang ada dalam kitab suci, yang ada dalam ajaran gereja, yang ada dalam tradisi suci, maka kita akan semakin peka dan bisa membedakan mana yang ajaran Yesus dan mana yang bukan. Meskipun serupa, tetapi mereka tidak sama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, jagai kami selalu. Di tengah arus informasi yang begitu melimpah ruah dewasa ini. Biarlah kami selalu berpegang pada Engkau, berpegang pada ajaran dan perkataan-Mu. Tuntun kami selalu di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 11 April 2024. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.